Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya bersepakat akan kembali melakukan reaktivasi penerapan ganjil genap di 25 ruas jalan di DKI Jakarta. Di mana langkah ini diambil untuk mengendalikan kemacetan lalu lintas pasca libur Lebaran. Dan rencananya reaktivasi tersebut akan diberlakukan mulai 6 Juni 2022, namun sebelumnya ada sosialisasi terlebih dahulu selama 2 pekan. Rencana reaktivasi pemberlakuan ganjil genap pasca libur Lebaran disampaikan oleh Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo usai melakukan rapat tertutup dengan Ditlantas Polda Metro Jaya beserta dengan sejumlah pihak yang berkepentingan. Syafrin membenarkan telah membahas bersama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dan para kasat lantas di 5 wilayah di DKI Jakarta untuk melakukan reaktivasi pemberlakuan ganjil genap. Di mana hasil kesepakatan reaktivasi ganjil genap kendaraan di ruas jalan Jakarta akan diberlakukan mulai 6 Juni 2022 mendatang, namun sebelumnya akan ada sosialisasi selama 2 pekan. Reaktivasi ganjil genap sendiri bertujuan untuk mengurai kemacetan di sejumlah ruas jalan protokol akibat meningkatnya aktivitas warga pasca libur Lebaran. Selain itu, dengan diberlakukan ganjil genap diharapkan mobilitas warga ibu kota menjadi efisien serta durasi waktu tempuh didapatkan menjadi lebih baik lagi. Tingginya volume lalu lintas pasca libur Ramadan, libur Lebaran, tentu harus dilakukan upaya-upaya pengendalian lalu lintas sehingga unjuk kerja lalu lintas di seluruh ruas jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat kembali normal dan kemudian mobilitas warga Jakarta dalam beraktivitas kesehariannya itu kembali menjadi efisien. Pemirsa, reaktivasi ganjil genap di 25 ruas jalan ibu kota diharapkan mampu untuk mengurai kepadatan volume kendaraan yang terus meningkat saat ini. Lantas, apakah kebijakan tersebut efektif untuk menurunkan angka kemacetan? Selengkapnya akan kami bahas bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dan juga pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat pagi Pak Syafrin dan Pak Trubus, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Mas Abdi. Salam sehat selalu. Iya, kami ke Pak Syafrin terlebih dahulu ya, meskipun tadi juga sudah dijelaskan sedikit nih Pak soal alasannya. Sebetulnya apa saja Pak alasan reaktivasi ganjil genap di 25 ruas jalan di ibu kota? Ya baik, jadi alasan yang pertama tentu berdasarkan hasil pengamatan dan koordinasi dengan tim Satgas Penanganan COVID, bahwa saat ini COVID ataupun pandemi COVID di Jakarta terus melandai dan kemudian kita menuju kepada situasi kembali normal. Yang kedua, berdasarkan hal tersebut juga kita melihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi COVID pada yang dilakukan oleh pemerintah itu semakin tinggi dan ini terbukti pada saat kita pemerintah mengumumkan untuk mulai ada kegiatan di luar ruang jalan, di luar ruang itu dengan tidak menggunakan masker. Yang ketiga tentu berdasarkan hasil pengamatan kami dan survei menunjukkan bahwa volume lalu lintas di seluruh ruang lalu lintas di seluruh ruas jalan di Jakarta cenderung meningkat signifikan dan berdasarkan pantauan terlihat bahwa pada ruas-ruas jalan itu merata kemacetan lalu lintasnya. Dan oleh sebab itu kami memandang perlu untuk segera dilakukan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Demikian Pak. Baik, Pak, kita ke Pak Trubus. Pak Trubus tadi disampaikan oleh Pak Syafrin alasannya karena peningkatan volume lalu lintas kendaraan Jakarta. Datanya tercatat ada sebesar 6,25%. Lantas menurut Anda Pak Trubus, apakah tepat langkah reaktivasi ini untuk menurunkan volume kendaraan di Jakarta? Ya, kalau melihat aturan yang pernah diterapkan ya di Pergub 88 oleh sebelumnya itu memang efektif. Tetapi untuk ke depan saya rasa sudah nggak efektif lagi karena masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas pada umumnya sudah membeli kendaraan baru lagi kan. Nah, sementara untuk masyarakat menengah ke bawah itu mengakalinya dengan menghindari ganjil genap dalam perjalanan. Jadi pada intinya akhirnya kemacetan aja hanya berpindah gitu ya, berpindah saja. Tetapi
secara keseluruhan tidak efektif menurut saya. Justru yang menjadi persoalan kenapa selalu hanya gage ya, penerapan gage sebagai solusi ketika kemacetan itu ada. Tidak ada usaha-usaha lain yang harusnya dilakukan oleh Pemprov DKI dalam hal ini, karena kan sudah diketahui sejak gage ini diterapkan sudah lama, bertahun-tahun, dan selalu menjadi seolah itu solusi yang paling efektif gitu loh. Begitu ada kemacetan kemudian selalu gage yang diterapkan. Menurut saya itu, Mbak. Tanggapan Anda Pak Safrin, tadi sampaikan Pak Trubus, ganjil genap hanya memindahkan kemacetan saja, tetapi belum menjadi solusi yang tepat, solusi yang efektif untuk mengurai kepadatan di ibu kota. Ya baik, tentu dari sisi penataan transportasi secara keseluruhan di Jakarta, ganjil genap menjadi salah satu strategi agar penanganan kemacetan lalu lintas itu menjadi komprehensif. Karena di sisi lain, kami juga melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas layanan angkutan. Juga melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Artinya secara keseluruhan, push and pull strategi yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di sisi lain dilakukan penanganan dari sisi pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Dan memang ke depan kami akan rencanakan Pak Trubus untuk penanganan pembatasan lalu lintas ini melalui sistem pengendalian lalu lintas secara elektronik atau yang lebih kita kenal dengan electronic road pricing. Nah itu salah satu. Di sisi lain tentu terhadap kemacetan-kemacetan atau kepadatan lalu lintas di jalur-jalur alternatif di luar ganjil genap, tentu akan dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas secara menyeluruh. Artinya penanganan di ruas-ruas jalan tertentu yang tingkat kepadatannya terpantau meningkat, ini pun harus dilakukan tindakan pengamanan. Tentu kami bersama-sama dengan kepolisian itu akan melakukan tindakan proaktif untuk penanganan tersebut. Baik. Saya mau kembali lagi ke Pak Trubus. Pak Trubus, itulah tadi beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan. Tapi kalau menurut Anda sendiri Pak Trubus, ini kan tadi Anda sendiri katakan bahwa kemacetan ini dan juga kebijakan ganjil genap ini sudah bertahun-tahun. Lantas sebenarnya apa Pak kebijakan yang mungkin bisa ditambah untuk menurunkan kepadatan arus lalu lintas di ibu kota ini? Karena ini bukan pertama kalinya ganjil genap dilakukan di ibu kota. Iya, menurut saya memang harus ada pemikiran bagaimana, walaupun pemikiran selama ini juga sudah sering diwacanakan, yaitu pengalihan kepada moda transportasi umum. Akan tetapi kan persoalannya sampai hari ini moda transportasi umum di DKI Jakarta kan jujur saja belum mengalami peningkatan pelayanan secara signifikan. Meskipun transportasinya sekarang sudah bertambah, ada LRT, ada MRT dan sebagainya ya, termasuk busway. Di satu sisi juga menurut saya memang persoalan kebijakan satu e-ticketing itu juga sampai sekarang kan juga belum bisa dilaksanakan, padahal sudah lama itu mengenai bagaimana satu tiket, kebijakan satu tiket ya. Itu juga diterapkan sampai hari ini juga belum. Yang lainnya menurut saya terintegrasinya moda transportasi juga menjadi problem, karena pada akhirnya orang juga menggunakan kendaraan umum itu lama masa tunggunya. Jadi perpindahan dari moda transportasi satu ke yang lainnya sudah, apalagi itu cukup lama lagi. Yang selama ini yang sesama busway saja kadang-kadang lama, dari angkot ke busway atau metro mini ke busway juga lama. Saya kira kebijakan Jaklingko yang selama ini diterapkan di DKI Jakarta juga belum dapat menjadi solusi secara keseluruhan ya dalam proses moda transportasi, bagaimana mobil pribadi ke transportasi umum. Yang terakhir menurut saya memang ada pemikiran juga, artinya bagaimana kemudian tadi dikatakan Pak Safrito, saya setuju bahwa ada sudah upaya-upaya dilakukan, tetapi memang semuanya ini tergantung dari political will, artinya kemauan politik dari pengambil kebijakan. Dalam hal ini bagaimana kemudian solusi tunggal itu tidak terus-menerus diterapkan gitu kan, karena pada akhirnya juga tidak, tadi saya katakan tidak akan efektif Mbak dalam konteks jangka panjang, karena itu konteks yang ada jangka pendek, karena masyarakat juga akan menyesuaikan dengan cara-cara yang tadi, dengan kalau yang punya duit ya kita beli mobil baru gitu kan, kalau yang tidak kurang mampu ya nanti dengan cara menghindari ganjil genap. Artinya kemudian pada jam-jam tertentu ganjil genap tetap aja macet, pada jam-jam di luar ganjil genap tetap aja macet kan gitu ya. Ini yang harus dicari solusinya dalam konteks apa yang lebih komprehensif menurut saya itu Mbak. Solusi komprehensif harus dicari.
layanan transportasi publik yang terintegrasi ini masih menjadi tantangan juga Pak. Tetapi kalau kita bicara lagi soal ganjil genap ya, apa evaluasi ganjil genap yang sudah diterapkan saat ini 13 titik Pak Trubus dan rencananya akan diterapkan di 25 ruas nanti pada bulan Juni tepatnya tanggal 6. Sedikit evaluasi dari Anda sebelum kita bahas lagi ke Pak Safrin. Ya, menurut saya evaluasi selama ini dengan 13 karena 13 titik ya sudah cukup baik dalam arti bisa mengendalikan tingkat kemacetan meskipun di titik tertentu juga masih ada kemacetan, tetapi tidak begitu horor menurut saya itu. Yang kedua tentu dalam konteks ini Pemprov juga harus memikirkan kalau misalnya 13 nanti diperluas dari 25 dan rupa-rupanya apa yang dilakukan oleh Pemprov dalam hal ini sudah cukup arif bijaksana, yaitu melakukan sosialisasi dulu, tidak ujuk-ujuk, karena memang setelah Lebaran ini jujur saja masyarakat DKI Jakarta bertambah dengan adanya urbanisasi, apalagi kebijakan DKI Jakarta yang tidak ada lagi operasi justisi, memungkinkan masyarakat DKI Jakarta lebih banyak lagi bertambah, dan disinilah kemudian persoalannya kemudian adalah bahwa penambahan jadi 25 itu ya mau tidak mau langkah yang harus ditempatkan untuk jangka pendek gitu loh Mbak, jangka pendek. Tetapi sekali lagi bahwa sosialisasi ini tentu yang paling penting adalah tidak hanya komunikasi, informasi, tapi yang terakhir adalah edukasi Mbak. Edukasi kepada masyarakat bahwa untuk mengalihkan pada itu kendaraan pribadi pada transportasi umum yang memang harus nggak mau harus diperbaiki kualitas layanan maupun dari sisi kuantitas juga pilihan masyarakat, sehingga sekali lagi tidak tergantung kepada kebijakan ganjil genap atau mobil pribadi yang terus-menerus berlaku selama ini Mbak. Baik, ya terima kasih Pak Trubus. Kita beralih lagi ke Pak Syafrin. Tadi terkait dengan sosialisasi Pak Syafrin dikatakan Pak Trubus bahwa tidak hanya komunikasi namun juga edukasi. Nah, seperti apa Pak sosialisasi ke masyarakat di lapangan hingga saat ini? Ya baik, sosialisasi yang kami lakukan tentu yang pertama adalah kami akan menggunakan seluruh kanal informasi yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Demikian pula yang ada di Polda Metro Jaya dan ditambah dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta, termasuk beberapa NGO yang memang care terhadap penanganan permasalahan transportasi Jakarta. Demikian pula halnya kami akan lakukan sosialisasi secara masif kepada universitas maupun sekolah-sekolah bahwa ganjil genap saat ini akan kembali diberlakukan. Dan yang terakhir juga akan dilakukan komunikasi secara intensif dengan masyarakat terkait dengan strategi penanganan ruas-ruas jalan alternatif yang di sana potensial akan terjadi kepadatan lalu lintas. Bagaimana yang dilakukan terhadap strategi penanganan kemacetan lalu lintas, kepadatan lalu lintas pada area-area di luar ganjil genap? Tentu dengan melakukan berbagai model manajemen dan rekayasa lalu lintas, kemudian masyarakat terinformasi secara dini bagaimana penanganan pada simpang-simpang tertentu maupun pada area-area bottleneck, sehingga masyarakat terinformasi bahwa di luar area gade itu akan ada penanganan khusus, sehingga kepadatan yang sebelum pandemi COVID biasanya terjadi di area tersebut ini sudah kami antisipasi bersama-sama dengan tentu jajaran Polda Metro Jaya. Baik, jadi antisipasi di jalur-jalur yang terdampak ya Pak, karena tadi ada tanggapan dari Pak Trubus ada khawatiran untuk memindahkan kemacetan. Singkat saja soal itu Pak, bagaimana antisipasi terkait dengan penanganan memindahkan titik kemacetan tersebut dan juga sanksinya seperti apa bagi yang melanggar aturan ganjil genap ini? Ya baik, jadi yang pertama strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah dilakukan optimasi terhadap simpang lampu lalu lintas di simpang-simpang yang diatur dengan lampu lalu lintas. Yang kedua bisa saja dalam situasi tertentu simpang yang diatur dengan simpang lalu lintas ini ditempatkan petugas sehingga pengaturan tidak lagi dengan traffic light misalnya, tetapi langsung dilakukan pengaturan secara manual oleh petugas pada situasi keadaan di mana kondisi lalu lintas sangat padat. Pada kondisi-kondisi bottleneck, maka di sana akan dilakukan penataan dengan menyiapkan kelengkapan jalan secara optimal, sehingga masyarakat yang akan melakukan aktivitas atau bermobilitas dengan kendaraan pribadi di area-area tertentu, mereka sudah mendapatkan panduan dalam menghadapi kondisi ruas jalan yang bottleneck.
juga di sana akan ditempatkan beberapa petugas sehingga tidak terjadi yang namanya saling serobot. Biasanya memang begitu terjadi kepadatan, masyarakat kita lebih tidak sabar untuk menunggu kemudian saling memberi jalan sehingga kondisi akan semakin lancar, tetapi lebih mendahulukan diri sendiri untuk kemudian saling serobot. Nah, ini yang kita akan lakukan upaya edukasi Pak Trubus dan masyarakat sekalian, sehingga kami berharap masyarakat itu lebih disiplin dan kemudian tidak mengedepankan diri pribadi untuk mendahului, tetapi saling memberi jalan sehingga arus lalu lintas lebih lancar di kondisi-kondisi tertentu yang sangat padat. Baik, ya kita harapkan dengan adanya reaktivasi ganjil genap di ibu kota nanti pada bulan Juni dapat membantu untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di ibu kota DKI Jakarta. Terima kasih Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dan juga pengamat kebijakan publik Trubus Radiansyah sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali. Salam sehat, Pak Trubus.